Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan kasus ICCU stase keperawatan gawat darurat. Untuk kasus pertama, Nyonya R usia 62 tahun datang ke IGD RS Enggal Waras dengan keluhan nyeri dada. Pasien mengatakan nyeri dada dirasakan 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengatakan bahwa nyeri dada dirasakan saat pulang bekerja. Nyeri terasa seperti ditindih benda yang berat di bagian kaki dada kiri, menjalar ke lengan kiri dan punggung. Saat ditanyakan skala nyerinya, pasien menjawab skala 7 dari 10 dan terus terasa. Berdasarkan hasil pengkajian fisik didapatkan tekanan darah 150/100, RR 28 kali per menit, HR 110 kali per menit, suhu 36,5. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan EKG, pasien terlihat gelisah, berkeringat dingin, dan tampak cemas. Pasien mengatakan dia belum mengetahui apa penyakitnya. Ini untuk hasil EKG-nya. Tugasnya ini, yang pertama itu tulis dan jelaskan langkah-langkah pemeriksaan EKG. Yang pertama itu harus disediakan alat-alatnya dulu, seperti perekam EKG, elektroda gel, tisu, handscone, mesin EKG, kertas EKG, lead ekstremitas dan prekardinal, kabel power itu untuk pastikan terhubung dengan listrik. Kemudian pemasangan EKG awalnya itu datang ke pasien, memperkenalkan diri dulu kepada pasien, apa tujuan, menjelaskan apa tujuan dan fungsi dari EKG tersebut. Kemudian dijelaskan berapa lama, kemudian menutup chartain atau memasang scarem, kemudian melakukan hand hygiene dengan hand rub atau hand wash, kemudian memeriksakan tekanan darah sebelum dilakukan pemeriksaan EKG, kemudian menghubungkan alat dengan sumber listrik, memastikan alat-alat semuanya dulu udah bisa digunakan seperti itu. Kemudian memasang lead ekstremitas, memasang lead prekordial. Ini sebelum dilakukan itu diberikan gel dulu. Kemudian memberitahu pasien bahwa tindakan yang dilakukan, pasien tidak boleh berbicara, tidak boleh batuk, dan tidak boleh bergerak seperti itu karena akan mempengaruhi hasil dari EKG-nya. Kemudian untuk pasien tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan logam seperti tali pinggang ataupun cincin gitu, jadi dibuka dulu. Kemudian mengatur parameter perekaman, kemudian melakukan perekatan EKG 12 lead, kemudian memeriksakan, melihat dulu hasil kualitas EKG-nya. Kalau misalnya sudah bagus, baru sudah terpenuhi semua apa yang kita pengen lihat, kemudian mencantumkan identitas pasien, nama dan nomor rekening medik gitu. Kemudian tidak lupa juga tekanan sebelum pemeriksaan, tanggal, jam tindakan, serta identitas pemeriksaan gitu. Kemudian yang nomor 2, hasil pemeriksaan EKG pada Nyonya Y menunjukkan diagnosis kasus apa? Enstemi, karena terlihat dari hasil EKG dari Nyonya R. Apa perbedaan kasus Nyonya R dengan anginia pectoris? Jelaskan 3 perbedaannya. Enstemi itu nyeri dada kurang dari lebih dari 15 menit, kemudian cardiac markernya meningkat, inversi gelombang T yang datar, inversi T berujung lancip dan simetris, kemudian depresi ST dilandai ke bawah. Untuk unstable anginia pectoris itu kurang dari 15 menit nyeri dadanya, kemudian cardiac markernya normal, peningkatan sementara atau inversi gelombang T baru, kemudian depresi segmen T. Untuk stabil anginia pectoris itu hampir mirip sama unstable anginia pectoris, kurang dari 15 menit, cardiac marker normal, kadang-kadang dijumpai
elevasi atau normalisasi segmen ST atau gelombang T gitu. Dan depresi segmen T. Untuk tugas 4, melakukan pengelolaan keperawatan pada Nyonya R. Nah, jadi ini identitas Nyonya R. Identitas Nyonya R. Ini diagnosa medis STEMI, berat badan 60, umur 62, jenis kelamin perempuan, sudah menikah. Alasan dirawat pasien STEMI. Jadi ini pengkajian umumnya dari kardiovaskuler, terasa nyeri seperti tertindih benda berat yang di sebelah dada yang sebelah kiri. Kemudian pernapasan 20 kali per menit. Untuk neurologinya dan sensori normal, abdomen normal, integumen tidak ada masalah, genitoureteral juga normal. Untuk mobilisasi aktivitas itu rumah dan kantor, istirahat kadang terganggu karena nyeri. Untuk cairan terpenuhi, nutrisi terpenuhi, psikososialnya cemas. Kemudian dilakukan monitoring tiap jam. Untuk program terapi mediknya diberikan ini obat-obatnya. Untuk hasil diagnosisnya ini seperti ini. Untuk analisis masalahnya didapatkan DS-nya tidak ada, DO-nya pengkajian fisik didapatkan tekanan darah 150/100, mmHg, RR 28 kali per menit, HR 110 kali per menit. Masalahnya penurunan curah jantung, penyebabnya gangguan pada suplai darah. Untuk data yang kedua, itu pasien mengatakan bahwa nyeri dada itu saat pulang kerja, nyeri terasa ditindih. Untuk masalahnya itu nyeri akut, penyebabnya gangguan pada jantung. Yang ketiga, nyeri dada dirasakan saat pulang bekerja. DO-nya pasien terlihat lelah. Masalahnya intoleransi aktivitas, penyebabnya aktivitas berlebih. Untuk diagnosa pertama, penurunan curah jantung, batasan karakteristiknya perubahan EKG dan takikardi. Etiologinya gangguan pada suplai darah. Untuk NOC-nya keefektifan pompa jantung. Ini kriteria yang disarankan itu menunjukkan curah jantung yang memuaskan, dibuktikan dengan keefektifan pompa jantung, status sirkulasi, perfusi jaringan gitu. Kemudian status sirkulasi menunjukkan sirkulasi dengan indikator denyut jantung dalam batas normal, tekanan vena sentral dan tekanan dalam paru dalam batas normal, denyut perifer kuat dan simetris. Kemudian nomor yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen injury. Batasan karakteristik melaporkan nyeri secara verbal dan non-verbal. Untuk masalahnya itu gangguan pada jantung. Kriteria yang disarankan, kontrol nyeri, mendapatkan informasi mengenai nyeri, pasien dapat menggambarkan nyeri, mengenali kapan nyeri itu dapat terjadi, kemudian melakukan teknik stres yang efektif. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan insufisiensi O2, masalahnya aktivitas berlebih. Untuk NOC-nya daya tahan dengan indikator kriteria rutin yang biasa kerja, dilakukan rutin yang biasa dan rutin, jadi tidak terlalu berat seperti itu. Kemudian pemulihan energi setelah istirahat, kemudian peningkatan konsentrasi, manajemen, kemudian kelelahan, kan kadar oksigen darah. Untuk NIC-nya yang pertama itu yang tadi tentang yang pertama, untuk diagnosa yang pertama, perawatan jantung akut, evaluasi nyeri dada seperti identitas
penyebaran, durasi, faktor presipitasi, dan faktor yang meringankan. Kemudian pantau ritme dan denyut jantung, auskultasi bunyi jantung, pantau status neurologis, pantau tekanan darah, pantau faktor yang menentukan dalam pemberian oksigen, seperti itu. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, NIC-nya manajemen nyeri, lakukan penilaian nyeri secara komprehensif, mulai dari di mana lokasinya, karakteristiknya seperti apa, durasinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, gitu. Kemudian pastikan pasien mendapatkan perawatan analgesik untuk mengurangi nyerinya. Modifikasi metode kontrol nyeri pada pasien, anjurkan untuk istirahat yang adekuat untuk mengurangi nyeri. Untuk pemberian analgesiknya, cek order mengenai obat, dosis, dan frekuensi analgesik yang diberikan. Kemudian pilih analgesik yang tepat, tentukan analgesik yang yang tepat. Kemudian monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian obat. Untuk diagnosis yang ketiga, NIC-nya terapi aktivitas. Ini kolaborasi dengan terapis kegiatan fisik atau rekreasi dalam perencanaan dan monitoring program aktivitas yang sesuai. Kemudian membantu untuk memilih aktivitas sesuai dengan fisik pasien, membantu pasien dalam aktivitasnya, menganjurkan pasien atau keluarga tentang aktivitas-aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh pasien, seperti itu. Untuk manajemen energinya, itu menentukan keterbatasan fisik pasien agar pasien dapat membatasi apa-apa saja yang dapat dikerjakan oleh pasien. Kemudian menentukan penyebab kelelahan, apa saja penyebab kelelahan yang dapat menyebabkan apa saja kegiatan yang dapat menyebabkan kelelahan pada pasien, sehingga itu harus dibatasi, seperti itu. Demikian hasil analisis kasus pada analisis kasus saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.